Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi tentang etika komunikasi dan jamuan. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu yang pertama ada saya sendiri Laila Nursolihah dan ada rekan saya Hana Wahyuni. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Kaidah Islam dan kaidah umum tentang etika komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian etika komunikasi. Dari bahasa Jerman, etike yang diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi etik, yang berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan patokan moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu, atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dari suatu profesi tertentu. Sedangkan istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, yang biasa dipakai untuk menjelaskan kemampuan manusia memilih label dan simbol tertentu, atau menjelaskan hubungan di antara manusia dan hubungan manusia dengan dunia di sekeliling mereka. Komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan lain komunikasio. Istilah ini sesungguhnya berasal dari kata komunis yang berarti sama-sama. Yang dimaksudkan di sini adalah sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia, baik yang primitif maupun modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi, karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya, yang dengan demikian dapat menetapkan kredibilitasnya dalam melangsungkan kehidupannya. Jadi etika komunikasi sendiri yaitu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan komunikasi. Etika komunikasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan. Nilai-nilai etika komunikasi Islam. Secara umum, nilai-nilai universal sebagai sebuah etika komunikasi Islam antara lain, yang pertama yaitu kejujuran atau nilai jujur berkomunikasi. Aspek kejujuran atau objektivitas dalam berkomunikasi merupakan sebuah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dan diterapkan dalam proses kegiatan komunikasi. Dalam Al-Quran, kejujuran ini disebut dengan istilah amanah, khair, al-takzib, sidik, dan al-haq, sehingga seorang komunikator dalam pesan dilarang untuk berdusta atau mengada-ngada suatu informasi yang sebenarnya tidak ada, gosip atau cerita palsu atau bohong belaka. Dalam komunikasi Islami, pemahaman kejujuran dalam berkomunikasi meliputi nilai keadilan, yaitu bagaimana menetapkan komunikasi pada tempatnya. Selain itu, adil juga bermakna bahwa komunikasi itu semestinya harus ditempatkan pada nilai kewajaran dan kepatuhan sesuai dengan kondisi masyarakat di mana komunikasi itu berlangsung. Yang kedua yaitu katakan yang baik atau diam, atau falyakul khairon aw liyasmut. Ucapan yang baik merupakan salah satu dari bentuk komunikasi yang baik. Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang mempunyai nilai manfaat dan ucapan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas perkataan yang baik, maka setiap muslim hendaknya memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama yaitu pikirkan terlebih dahulu materi yang akan dibicarakan. Kedua, perhatikan siapa lawan kita bicara. Ketiga, memahami waktu yang tepat untuk berbicara dan berhenti. Keempat, yaitu memiliki argumen yang kuat dan akurat terhadap materi atau ucapan yang kita sampaikan. Dan kelima, yaitu gunakan etika yang baik dalam menyampaikan ucapan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Perkataan yang baik tentunya akan tetap dijaga bagi mereka yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tentu dia takut kepada ancamannya.
mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya sebagaimana tersebut pada firman Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawab. Quran Al-Isra ayat 36. Akhir yaitu cermat dan akurat dalam berkomunikasi atau tabayun. Kehidupan manusia dilingkupi dengan lautan informasi yang sangat banyak dan sangat beragam bentuknya. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan keakuratan dalam menerima dan meneruskan atau melanjutkan komunikasi atau pesan atau berita atau informasi yang diterima. Menyampaikan pesan secara tepat merupakan nilai yang penting untuk diperhatikan sebagai seorang komunikator, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak mengakibatkan kesalahan yang bisa berakibat pada timbulnya konflik dan bencana terhadap diri pribadi maupun masyarakat secara luas. Untuk mencapai ketepatan data maupun fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan pada orang lain atau masyarakat luas, diperlukan terlebih dahulu pemeriksaan secara seksama oleh komunikator. Hal ini penting karena banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, mempercayai informasi dari permukaan masyarakat atau opinion leader sebagai sebuah kebenaran. Kata tabayun adalah bentuk masdar dari fatabayanu yang artinya maka periksalah dengan teliti. Sehingga kata tabayun diartikan yaitu bahwa seseorang begitu saja menerima kabar dari orang lain yang patut dicurigai seperti orang fisik, dan hendaklah selalu mencari kejelasan dan ketepatan atas berita tersebut. Terlebih lagi berita itu menyangkut hal yang penting. Realitas hari ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim dalam berkomunikasi masih kurang memperhatikan tradisi tabayun dalam kehidupan sosialnya. Pada umumnya, orang begitu mudah percaya kepada berita di koran, majalah, radio, televisi, dan sumber-sumber lainnya tanpa meneliti, mempelajari, dan memikirkan hal tersebut. Sehingga yang terjadi adalah sering kita saksikan tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang merugikan masyarakat secara umum. Materi selanjutnya yaitu kaidah umum etika jamuan. Etika jamuan atau yang sering disebut dengan etika makan atau table manner adalah aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Mempelajari etiket di meja makan bukan sekedar mengetahui tata krama saat makan atau menggunakan alat makan. Menguasai table manner juga merupakan bentuk citra diri, bahkan profesionalisme. Etika makan atau table manner merupakan aturan atau tata krama yang dibuat oleh orang untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan. Aturan ini sangat penting untuk diketahui karena dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan setiap orang yang tidak hanya bergaul dengan satu suku saja, sehingga setiap orang perlu mengetahui etiket makan yang telah umum berlaku di masyarakat. Etika jamuan makan resmi yang lebih dikenal dengan table manners ini merupakan warisan kebudayaan Eropa. Table manners sudah dilakukan oleh kalangan pejabat kerajaan di Prancis pada abad ke-17. Saat ini, etika tersebut telah sering dikenal orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti para pengusaha, pejabat, orang penting, juru masak, dan lain-lain. Table manner digunakan para pengusaha ataupun pejabat untuk mempererat hubungan bisnis dan menjamin koleganya. Materi selanjutnya yaitu tata cara etika jamuan atau tata cara table manner. Yang pertama ada peralatan makan. Yang pertama ada pisau dan garpu. Cara makan dengan pisau dan garpu tidak sulit. Pegang garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Yang kedua ada sendok dan garpu. Pegang sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Makan dengan sendok dan garpu sangat mudah. Sendok digunakan untuk mengambil makanan dan garpu dapat digunakan untuk menusuk makanan atau membantu mengumpulkan makanan di sendok. Yang ketiga ada sumpit. Makan dengan sumpit juga bukan hal yang aneh di Indonesia. Restoran bertema Jepang, Cina, atau Korea selalu menyediakan sumpit.
Yang keempat ada makan dengan tangan. Makan dengan tangan adalah salah satu cara makan yang normal di Indonesia, terutama untuk makan makanan yang tidak berkuah. Kemudian yang kedua ada aturan penempatan peralatan makan. Yang pertama ada etika meja makan. Etika di meja makan ini yang pertama posisi duduk, jaga jarak antara badan dengan tepi meja sekitar 10-15 cm. Dalam jarak ini nikmati makanan dalam posisi yang nyaman. Yang kedua, biasakan duduk dengan punggung lurus dan selalu letakkan tangan di atas meja setinggi perlengangan tangan. Jangan letakkan siku di atas meja. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada barang bawaan yang diletakkan di atas meja. Keempat, kaki tidak boleh ditumpangkan satu sama lain selama makan. Yang kedua, etika saat menggunakan peralatan makan. Yang pertama, serbet diletakkan di pangkuan dan ketika selesai makan akan meninggalkan tempat. Serbet dilipat dan diletakkan di atas meja. Selanjutnya, serbet dilipat dan diletakkan di kursi ketika meninggalkan tempat untuk pergi ke toilet. Kemudian, sendok dan garpu yang akan digunakan paling awal adalah peralatan makan yang diletakkan pada bagian terluar dari pesanan yang ada. Kemudian, jika ada alat makan yang jatuh, segera angkat tangan dan petugas akan mengambilnya dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian cangkir kopi atau teh ada di sisi kanan dan bisa digeser ke tengah setelah selesai makan dan diisi teh atau kopi. Kemudian yang ketiga ada peraturan saat makan. 1. Makanlah hidangan sesuai dengan urutan menu. 2. Mulut harus ditutup saat mengunyah untuk menghindari suara yang mengganggu. Ketiga, jangan memotong makanan terlalu besar karena dapat mengganggu pengunyahan. Jadi, sesuaikan dengan kemampuan mulut yang wajar untuk makan. Keempat, tidak berdahak selama jamuan makan. Kelima, jangan berbicara saat mengunyah makanan. Keenam, jangan berkumur dengan air minum saat masih di meja makan. Dan yang terakhir, mengaduk gula dalam cangkir kopi atau teh tidak boleh menimbulkan suara keras. Sendok teh atau kopi digunakan untuk mengaduk saja. Macam-macam etika komunikasi. Komunikasi tidak hanya multi makna dan multi definisi, namun pembagiannya pun juga bermacam-macam. Antara lain yang pertama, etika komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antar dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun di kerumunan orang banyak. Etika komunikasi antar pribadi bisa diartikan sebagai norma-norma yang harus dipatuhi oleh dua orang atau lebih yang sedang berkomunikasi secara tatap muka. Pada komunikasi antar pribadi ini terdapat beberapa etika yang harus dipenuhi, diantaranya jujur dan terus terang, harus konsisten terhadap apa yang disampaikan serta tidak memotong pembicaraan lawan, bicara dengan sengaja, termasuk di dalam tidak dengan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Yang kedua yaitu etika komunikasi kelompok kecil. Etika komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antar 3 orang atau lebih secara tatap muka dan anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Banyak kalangan yang menganggap bahwa komunikasi kelompok kecil adalah bagian dari komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, etika komunikasi kelompok kecil bisa dimaknai sebagai norma dan nilai yang harus dipatuhi ketika terjadi proses komunikasi dan interaksi antar 3 orang atau lebih pada waktu tertentu. Dan ketiga yaitu etika komunikasi organisasi. Etika komunikasi organisasi adalah norma dan nilai yang harus dipatuhi dan diterapkan ketika berada dalam forum diskusi atau lembaga tertentu. Etika komunikasi organisasi berfungsi ketika mengatur penyelesaian konflik. Sudah bukan lagi rahasia bahwa sebuah organisasi pasti dibumbui dengan perselisihan dan konflik, terutama ketika ingin mencapai sebuah keputusan akhir. Maka pada saat itulah etika berfungsi untuk menjaga suasana agar tetap tenang dan kondusif. Dan keempat yaitu etika komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung yang message atau pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak ramai melalui alat-alat mekanis seperti radio, TV,
surat kabar, dan film. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi massa mempunyai ciri tersendiri. Ciri yang menonjol dari komunikasi tipe ini adalah bahwa komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan dihubungkan dengan alat yang bersifat mekanik. Komunikasi massa juga bersifat sangat terbuka dan variatif, baik dari segi usia, suku, pekerjaan, maupun segi kebutuhan. Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa etika komunikasi massa adalah norma dan nilai yang harus dipatuhi oleh komunikator dan komunikan ketika proses komunikasi massa berlangsung. Karena komunikasi ini bukan terjadi antara dua orang atau orang secara tatap muka, maka yang perlu diperhatikan adalah pesan atau message yang disampaikan. Hendaknya pesan yang disajikan bersifat baik dan terhindar dari hal-hal yang berbau negatif. Komunikan yang menerima message pun hendaknya selalu mengambil sisi positif dari message yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu etika komunikasi publik. Komunikasi publik adalah suatu proses komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan oleh pembicara secara tatap muka kepada halayak yang lebih besar. Komunikasi ini sering disebut sebagai pidato, public speaking, dan komunikasi halayak. Definisi di atas dapat dipahami bahwa etika komunikasi publik adalah norma dan nilai yang harus dipatuhi ketika proses komunikasi publik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu macam-macam etika jamuan. Yang pertama ada coffee morning tea yang dilaksanakan antara pukul 10 sampai 12 siang. Perjamuan ini dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Pada perjamuan jenis ini disajikan minuman kopi atau teh yang dilengkapi dengan kue kecil rasa asin dan manis serta ditambah pula dengan jenis minuman lain seperti aneka soft drink dan lain-lain. Yang kedua ada brunch atau perjamuan antara makan pagi dan makan siang. Brunch singkatan dari breakfast dan lunch, yaitu kombinasi acara minum kopi yang dilanjutkan dengan cara makan siang antara pukul 10 sampai 11. Acara ini lebih bersifat kekeluargaan atau di lingkungan teman atau kerabat terdekat saja. Kemudian yang ketiga ada lunch atau perjamuan makan siang yang diselenggarakan antara pukul 12.30 sampai 15.30. Perjamuan makan siang dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Umumnya menu makanan dan peralatan disesuaikan dengan tujuan perjamuan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dinner atau perjamuan makan malam. Perjamuan makan malam lebih bersifat resmi dibandingkan dengan makan siang atau lunch. Perjamuan ini dilaksanakan pada pukul 19 sampai 22 WIB. Dapat diadakan oleh lingkungan kedinasan maupun lingkungan keluarga. Jenis peralatan serta menu makan malam atau dinner dapat disesuaikan dengan tujuan perjamuan. Apabila acara bersifat resmi, gunakan alat yang bersifat stainless steel dan porselin atau keramik putih. Dan apabila bersifat tidak resmi, bisa menggunakan peralatan atau aksesori yang lebih menonjol seperti nuansa emas, kuning, dan lain-lain. Pada perjamuan makan malam dapat diadakan dengan cara sitting dinner, buffet atau prasmanan, dan semi buffet. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.